اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. Sayyidina wa Maulana Muhammad selalu dibarengi wewangian. Wangi Nabi Muhammad itu. Sesuatu yang harusnya tidak bau wangi di manusia, di Nabi wangi. Keringat itu jadi wangi. Bangun dari duduk, bekas duduknya wangi. Berjalan sampai ke ujung, wanginya masih. Yang aneh. Cucu-cucunya masih mengandung wangi. Hanya karena banyak bahasanya ya, orang-orang yang jiwanya tertutup an-nafsul ammarah bisu, sehingga wangi Nabi Muhammad yang berada di Habib Yusuf bin Ahmad, di Habib Muhammad bin Abdurrahman, di Al-Imam Nabi Musin Luar Batang, Sunan Gunung Jati, ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi coba buktikan, Anda apabila zikir, tirakat, ibadah, istighfar, sholawat di makam-makam cucu Nabi Muhammad yang mengemban khilafah dan wilayah, berani potongan telinga Anda akan mencium bau wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin anak cucu Nabi tidak membawa wewangian Nabi Muhammad? Damuhu damu Rasulullah, irquhu irquhu Rasulullah, araquhu araquhu Rasulullah, jilduhu jildu Rasulullah, siratuhu siratu Rasulullah, dhikruhu dhikru Rasulullah, wajhuhu walau qalilan syabihun bimaulana Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. وعلى يا حبيبي
محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلة الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Mana ada nabi yang perhatiannya kepada umat dan anak cucunya seperti beliau. Beliau berjanji, saya beri makna mafhum, bukan makna lafal supaya Anda gampang paham. Di zaman apapun, di waktu apapun, di hari apapun, malamkah, siangkah, sorekah, tengah malamkah, Anda bertawassul istighatsah meminta syafaat Nabi, datang itu syafaat Nabi Muhammad. Dan ini janji beliau, ana sahibus syafaati fid dunya wal akhirah. Sampai kata Nabi Muhammad, satu duri ya akhi, duri yang mengenai kaki umatku, aku ikut merasakan sakit, katanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di belahan benua manakah ada umat Nabi Muhammad kakinya terkena duri, dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika Allah, ya Nabi salam. Kita lanjutkan maulid. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. فهل شكرتم بوجود النبي محمد؟ فهل صليتم ركعتين خفيفتين شكرا لله أن منحكم نبيكم محمد? Apakah Anda pernah berterima kasih kepada Allah dari lubuk hati? Ya Allah, kalau Engkau menakdirkan aku menjadi umat Nabi Nuh, Engkau bisa. Bahkan Engkau takdirkan aku di zaman komunis, di negara komunis, dari orang tua komunis, Engkau bisa. Engkau lahirkan aku jadi anaknya Abu Jahal, Abu Lahab, Engkau bisa. Tapi Engkau pilihkan aku di satu rumah di Indonesia, rumah yang mengenal Muhammad Rasulullah, orang tua yang mengenal la ilaha illallah. Mereka kumandangkan azan di telinga kami ketika kami lahir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah mengenai telinga kami ketika kami bayi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
bayi itu tersentuh nama Muhammad. Ba'da ismillah. Fahal syakartum. Pernahkah Anda berucap alhamdulillah seperti syukur Anda ketika Anda menerima dunia, menerima uang, menerima gaji, mendapat istri, mendapat anak yang lucu. Terima kasih Anda tulus dari hati. Pernahkah itu muncul karena Anda diberi Maulana Muhammad? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-Wahab, hawduka safil mubarad wir يوم النشور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. Tidak cukup dengan itu, saudara. Setiap hari di dalam sholat Anda habis menentang Allah ini, tetapi ditakdirkan sholat, ketemu lagi dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah dalam at-tahiyat katanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini obat tapi Anda tidak mengerti. Dzakartum isman Nabi Muhammad ba'dal maksiyati dawa'un lakum. Anda lepas berdosa ini. Lisan Anda mungkin menyentuh wanita yang tidak halal, atau daging babi, atau uang haram, atau entah apa. Walakin Allah Rabbun Karim memperkenankan mulut Anda mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditemukan lagi dengan sahibus syafa'ah. Orang satu ini memang luar biasa. Serusak apapun umatnya, beliau tetap datang untuk merombak hati umatnya agar kembali kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Selepas kehidupan kita di alam dunia, selepas kita mengalami hidup penuh dengan lumpur-lumpur dosa dan noda, datang ajal. Dimakamkan kita, saudara. Diletakkan di bawah tanah. Sebelum tanah mulai menutup, ada lagi di telinga kita. Diingatkan kita setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa katanya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah anak, teman atau saudara Anda berpesan, tenang.
tenang, ada Nabi Muhammad di alam barzakh. Nabi Muhammad berada di alam barzakh. Negara Nabi Muhammad adalah di alam barzakh. Imam ahlul barzakh adalah Nabi Muhammad. Tenang, tenang, engkau umatnya. Engkau umatnya, engkau umatnya. Nama ini luar biasa, saudara. Menjadi penenang hati, penenang jiwa. Karena itu tetap kumandangkan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam. Yang membuat kita hilang rasa takut menghadapi alam barzakh. Yang membuat kita ada rasa pede. Ya, saya banyak dosa. Naam, saya akui. Naam, saya penuh dengan dosa. Tidak saya, tidak Anda. Naam, kita ahli dosa, kita akui itu. Nahnu muqirrina bidzunub. Naam. Tapi kami tahu di sana ada imam kami. Di sana ada pimpinan kami. Raja dari segala raja, presiden dari segala presiden. Dan yang penting hatinya baik. Sangat baik, lembut. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin bina raufur rahim. Tenang saudara, tenang. Ya ahli dzunub, tenang. Kita ahli dosa, tapi ma'ana Muhammadur Rasulullah, ma'ana Muhammadun Habibullah, ma'ana Muhammadun Safiyullah. Kita punya Nabi Muhammad. Kita bergelantungan di tangan Nabi Muhammad. Kita mengemis syafaat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Rasulullah hijina liziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat. Di tengah miliaran umat nanti di padang mahsyar, di tengah banyaknya umat-umat para nabi, bercampur bau, mulai dari yang setengah berdosa, sangat berdosa, suci, tidak suci, campur. Kadang kita takut, apakah Nabi Muhammad akan mengenal aku? Tenang, Rasulullah SAW sudah memberikan ajaran kita untuk wudhu dan sholat 5 waktu. Ada tanda nanti di sini.
Di dahi kita ada atharus sujud, ada cahaya sujud. Bersinar muka kita min atharis sujud. Fa'arafana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dari atharus sujud. Satu lagi saudara, satu lagi. Kalau antum ahli salawat ala Nabi, wanginya bekas orang membaca salawat dikenal Nabi Muhammad. Wangi salawat ala Nabi yang tidak bisa ditutup-tutupi, selalu dicium oleh para malaikat. Sampai malam ini kita di sini ada wewangian menembus langit ke alamul malakut, dicium wanginya oleh para malaikat. Mereka bertanya-tanya, min aina hadri, dari mana wangi ini? Dijawab, min majlisin sulliya fihi ala Muhammad, dari majlis yang di dalam majlis itu dibacakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني. Habib Ali sampai bingung, seperti bingungnya kita malam ini. Fahasuna minni an umsika a'innatal aqlam. Mau menulis apa lagi pena saya? Mau berbicara apa lagi lisan saya? La yujadu nabiyyun seperti Nabi Muhammad. Tidak didapati nabi seperti Nabi Muhammad, tidak didapati rasul seperti Nabi Muhammad. Cari itu triliunan malaikat yang tidak pernah berdosa. Setetes cahaya Nabi Muhammad, setetes cahaya Nabi Muhammad tidak sebanding dengan cahaya seluruh malaikat Allah. Mau kemana lagi kita? Orang yang seperti ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lana li ummatihi. Kita yang tidak pantas ini, tapi kita diberi Nabi Muhammad. Sampai bingung Habib Ali. Fahasunna minni an umsika innatal aqlam. Udah saya tamatkan maulid, gak bisa bicara lagi saya. Fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. Sebelum Habibuna Habib Abdurrahman As-Segaf memberi ujangan nasihat kepada kita, sedikit tambahan urusan ziarah makam wali. Ini saya riwayatkan cerita lil ibrah. Jadi
Saya ambil dari macam-macam keterangan, saya jadikan satu itu ya. Yang saya temui, ini yang saya ceritakan ini orang-orang soleh, para murabi, para wali yang saat saya nyantri keliling dari guru ke guru dulu. Ada yang tersimpan di batin saya, selalu saya ingat. Dia ngomong gini, saya keluar seorang murabi ini membawa lentera. Lentera itu zaman dulu lampu tapi pakai minyak. Di tengah malam. Kalau siang jelas tidak dibawa. Keliling ini. Saya cari. Saya datangi musola. Saya dengarkan pengajian di sana. Tidak terbuka hati saya. Pindah lagi ke masjid besar. Saya dengarkan. Tidak terbuka. Saya mencari seorang wali yang membuka hati seperti guru-guru saya dulu yang sudah meninggal. Jadi beliau sang murabi ini gurunya aulia. Jadi merasakan di zaman dulu majelis-majelis orang-orang yang idza ru'u dzukirallah. Karena ada hadisnya itu, al-auliya'ul ladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah yang kalau dilihat orang baru melihat futuh hatinya, ingat kepada Allah. Dan gurunya murabi ini mati, sudah pada meninggal gurunya. Pindah cari masjid yang lebih besar lagi, datang ke Istiqlal, didengarkan pengajian. Gak kebuka juga. Akhirnya beliau berkata, hasil dari saya keliling ke musola, ke masjid, ke majlis, masjid besar, masjid kecil, tidak kebuka. Ingin merasakan rasa yang dulu didapati saat berdiri, saat hadir di majelis-majelis ini nggak ketemu, berubah. Datang ke gubah-gubah, pusara-pusara, makam-makam wali-wali Allah. Ketemu di situ. Lah, kok mirip rasanya dulu waktu saya di depan guru saya. Ada enak untuk ingat kepada Allah. Enak membaca salawat ala Nabi. Jadi yatlubul ilma seperti yakulur ruzza. Menuntut ilmu itu enaknya seperti kita makan nasi dengan lauk yang enak. Terasa gitu. Itu kata beliau nggak ada sudah setelah saya keliling nggak ketemu. Ketemunya di makam-makam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Memang wali-wali itu hidup di alam barzah, di barzah beliau, di makam beliau. Kalau kita ingin mempelajari cara membaca Al-Quran, kita akan ketemu gurunya. Ingin cari cara membaca kitab, pakai ilmu nahwu sharaf, ketemu gurunya. Ingin belajar ilmu fikih, ketemu gurunya. Tapi ingin mempelajari ilmu yang dulu dirasakan ashabu Rasulullah, yang dulu dirasakan orang-orang tabi'in, gak bakal ketemu kecuali Anda berziarah ke makam-makam wali-wali Allah. Sampai-sampai Al-Imam Syadili bermimpi Nabi besar Muhammad SAW, diberi pesan oleh Rasulullah SAW, julusuka baina yaday waliyin lillah hayyin aw mayyit qad taqatta'a fil ibadati iraban. Kamu duduk sebentar di depan makam wali, kata Nabi Muhammad, lebih baik daripada ibadah sampai terpotong-potong badanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.